Tekan aja dia. Enak, 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 enak. Dasar anak durhaka. Seperti itu adanya. Jadi ada amanat agung, jadikan seluruh bangsa. Nah, pola yang dibangun adalah 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 sampai 23. Apa itu? Berpura-pura jadi Islam. Berpura-pura menjadi pengikut Nabi Isa. Berpura-pura menjadi pengikut penyembah Allah. Tuhan kami dipakai, nah kami dipakai, kitab kami dipakai, semuanya dipakai, mengikuti teladan terhadap Paulus di 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 sampai 23 itu. Nah, ini lalu kemudian ketika dikatakan apakah Isa Yesus itu adalah sosok yang sama, dan kenapa orang Islam ketika mengatakan tidak, tapi kenapa masih membahas, kenapa mesti berdebat? Nah, Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 116, ketika Tuhan berkata kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah engkau selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah aku. Artinya bahwa pencipta langit dan bumi, menyaksikan betapa banyak manusia telah jatuh kepada kebinasaan dengan mempertuhankan sosok manusia, lalu mengatakan itu adalah Al-Masih. Nah, jadi yang menyamakan itu jelas adalah saudara kami Kristen. Mereka menganggap yang mereka sembah itu adalah Al-Masih yang datang ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Maka Allah bertanya kepada Al-Masih, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Bukan, kata Nabi Isa, bukan aku yang mengajarkan dia. Artinya bahwa memang kata Rasulullah, kita akan dekat. Al-Quran juga menerangkan itu, bahwa orang-orang Nasrani itu dekat dengan umat Islam. Nah, di tengah-tengah orang Nasrani ini muncullah orang-orang zalim, yang kemudian mana orang zalim inilah Kristen. Kenapa orang Nasrani dan umat Islam itu dekat? Karena mengusung satu tokoh yang mana adalah mereka mengatakan lahir tanpa ayah, kami juga mengatakan lahir tanpa ayah, namun oknum yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Seperti itu adanya. Makanya kita dekat. Kenapa dekat? Karena kalian menceritakan tentang sosok yang datang disalib, sementara kami menyatakan tidak disalib. Nabi Isa diangkat, penggantinya Yesus. Ajaran Nabi Isa yang datang ke tengah kaumnya dipakai oleh orang yang menyembah Yesus ini, seakan-akan yang mereka sembah ini adalah Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus, padahal bukan. Itu hanya diserupakan. Contoh dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menyatakan diri, menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, berarti dia rupanya sudah lain, memang sudah ada pergantian. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang kalian sembah hari ini. Begitu adanya, Bang. Silakan. Izin saya lanjut, Bang. Ini diskusi yang menarik nih, Bang. Istilahnya kalau kita diskusi kayak gini kan enak, saling berlempar pengetahuan lah, saling kita belajar juga. Saya lanjut, Bang, begini. Saya tidak tahu ya di ayat mana itu, tapi kan begini, ada amanat yang seperti Abang bilang itu untuk mewartakan Injil dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya begini, Bang, kalau dari Katolik, Yesus itu memperkenalkan Sang Pencipta itu dengan istilah Bapa. Bapa, dialah Bapa, terus Yesus adalah Anak. Nah, dari mana datangnya anak? Karena malaikat Gabriel diutus oleh Bapa untuk menyampaikan kepada
Maria bahwa dia akan mengandung dan menamainya Yesus. Kalau dalam bahasa Alkitabnya yang saya pernah tonton ya, Yesua. Kalau dalam bahasa Arabnya Yasu. Kalau dalam bahasa Indonesianya Yesus. Jadi kami sebenarnya tidak pernah menyembah itu Isa Al-Masih, karena kami tidak mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Yang kami sembah itu adalah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan kami dilindungi oleh Roh Kudus. Jadi berbicara masalah Allah, saya pernah tonton di mana ya waktu itu, saya lupa tonton di mana. Allah itu sudah ada kian itu dalam kitabnya Kristen dalam bahasa Arab. Mengapa saya katakan demikian? Pernah saya baca juga sekilas, tapi saya lupa dari mana sumbernya itu. Bahkan bisa juga lihat di YouTube. Ketika Yesus lahir, ada 3 orang Majus yang di situ, kalau nggak salah itu orang-orang lah. Salah satunya kalau nggak salah yang pernah saya tonton, salah satunya berasal dari Arab. Makanya ada kata Allah itu. Jadi mengapa kami tidak menyembah Isa Al-Masih? Karena kalau menurut Alkitab, Yesus ini adalah firman dari Bapa melalui malaikat Gabriel kepada Maria, yang mana Maria ini saya lupa siapa nama bapaknya ya, saya lupa siapa, tapi bukan Imran bang, bukan Imran. Jadi sementara kalau Imran itu adalah ayah dari Musa dan Miriam, karena kan nama Maria ini dari zaman Musa sudah ada nama Maria. Itu makanya kami tidak pernah menyembah Isa Al-Masih, dan saya pribadi mengatakan saya tidak kenal itu siapa Isa Al-Masih. Makanya saya bertanya kepada Bang Zuma, Isa Al-Masih sama Yesus ini apakah tokoh yang sama atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Ya kan? Saya bilang dulu, saya tidak pernah, bahkan Kristen lah saya rasa ya, tidak pernah menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih, karena kami tahu bahwa itu tokoh yang berbeda. Makanya saya pun tidak tahu juga kenapa masih ada yang gereja bilang kalaupun ada ya, contoh menyebutkan gereja ada Isa Al-Masihnya, saya pun tidak tahu juga kenapa bisa begitu. Tapi setahu saya Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Cuman saya jadi agak lebih tertarik ini karena kemiripan cerita, apalagi yang ada cerita-cerita pernah saya tonton debatnya siapa itu bang, yang tokoh dari India yang terkenal itu, si Dr. Zakir Naik. Zakir Naik, yang menceritakan bahwa Isa itu tidak jadi disalib, yang digantikan oleh orang yang menyerupai dia. Berarti ada kemiripan cerita. Sementara kalau kita lihat dari silsilah yang seperti abang bilang tadi, bahwa itu sudah ribuan tahun yang berbeda antara Imran Amran bapaknya Musa dan Miriam sama dengan Maria gitu bang. Itu makanya saya pun agak-agak tanda tanya juga mengapa kalau ada orang-orang Kristen yang menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, karena itu sudah tokoh yang berbeda. Itu makanya saya agak tertarik ini membahas ini, karena kalau setahu saya bang, antara Alkitab dengan Al-Quran itu bedanya 200-an tahun bang. Masalah
Nabi Muhammad tahun 600-an Bang ya kalau nggak salah. Iya betul. 637 ke 638 Masehi Bang ya. Iya. Artinya sudah ratusan tahun. Jadi ceritanya sudah ada selang waktu yang sudah begitu lama. Sementara Alkitab ini kan seperti yang bilang ditulis oleh Matius, ya kan, Markus, Lukas, Yohanes yang merupakan murid-murid dari yang diutus oleh Yesus sendiri. Jadi kenapa diperdebatkan itu Bang? Jadi kalau sekiranya izin Bang, sekiranya ada amanat agungnya bahwa kami diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, terus dengan cara membaptis dalam nama, berarti artinya satu kesatuan ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, seharusnya tidak ada masalah Bang. Kecuali begini, kami gimana ya mau saya bilangkan ya bahasanya, seperti mencaplok-caplok, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, mengajak-ngajak orang untuk masuk Kristen, mungkin itu keliru menurut saya ya, tapi saya rasa tidak ada yang pernah begitu. Jadi kalaupun kita lihat dari silsilahnya itu sudah sangat jauh, makanya tidak compare dia kalau misalnya dibandingkan. Cuman saya sangat tertarik yang penjelasan Bang Zuma ini. Jawab. Ayo udah turun, aku turun. Bubar. Anak durhaka. Maaf ya Dek, intermezzo tadi ya Dek ya. Tadi Bang Zuma tidak mau waktu aku undang. Biarin aja begitu, ku buat begitu dia nggak mau. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya jangan diputar-putar lagi ke situ Dek. Kita lebih maju lagi pendiskusian kita. Tadi udah dijelaskan Bang Zuma. Kalau materi seperti itu, coba kita lihat dalam Kejadian 37 nomor 2. Di situ ada disebutkan kemudian sebutan nama Yusuf kan. Lalu Matius 1 nomor 16, suami Maryam atau Maria juga bernama Yusuf. Boleh dong kami juga kalau karena benci, kitabmu itu salah. Masa Yusuf yang ada di Kejadian 37 suaminya Maria, gimana ceritanya? Kan bisa jadi kayak gitu juga kan. Jadi kesamaan nama itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk dijadikan sebagai acuan bahwa orang itu sama. Enggak. Contohlah saya ini kan, saya dipanggil Abah di rumah, ada ponakan saya dipanggil Abah juga. Terus anak gadisku aku kasih namanya Neng Dila, dikasih juga anaknya namanya Neng Dila. Bahaya ini. Nanti lama-lama anak keduanya, nanti ketiganya dikasih juga nama anakku yang bungsu. Artinya orang kalau mau mentafsirkan, kok sama kok, padahal usianya beda. Nah, itu artinya bahwa kita terlalu sempit dalam menelaah sebuah keadaan, baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Lalu ketika kita berbicara mengenai kebenaran mutlak, kebenaran. Jadi gini, Bible dengan seperangkat cerita yang ada di dalamnya itu adalah satu kesatuan yang ada di internal agama di luar Islam. Lalu kemudian Al-Quran datang ini bukan membangun cerita seperti Bible membangun cerita. Bible itu tidak pernah berpikir kalau ada nanti yang menegurnya. Di abad ke-7 muncul sebuah pengajaran yang menegur atas kesalahan-kesalahan mereka terhadap oknum yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Al-Quran itu tidak melepaskan kemudian keadaan Nabi Isa alaihissalam yang disalah makna dan disalah artikan serta disalah ajarkan oleh orang-orang terhadap orang lain. Maka Al-Quran datang meluruskan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Nabi Isa. Artinya apa? Orang-orang Kristen lah yang menganggap bahwa yang disalib ini adalah Iso, padahal adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Buktinya coba kita lihat secara data aja dulu. Di Bible, karena Bible ini adalah hasil penyelidikan, kalau kita mencermati dengan akal sehat, secara akademisi,
apa yang tertuang di dalam Lukas 22, ternyata yang disalib itu memang bukan Yesus. Bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus, atau dalam pandangan orang Yahudi menyebutnya Yesua. Dalam bahasa Yunaninya Isos, dalam bahasa Arabnya Iso. Nah, artinya bahwa kalau kita teliti lebih jauh dengan takaran kerangka berpikir sehat, Lukas 22 nomor 68, 69, 70, 71 jelas tertulis bahwa yang disidang dan yang disalibkan ini bukanlah Yesus anak Maria. Coba dibaca lagi, ditelaah lagi dengan baik di situ. Apakah engkau adalah Yesus? Apakah engkau Mesias, Al-Masih? Apa kata oknum itu? Apa lagi gunanya? Tak ada gunanya aku menjawab. Sebab bagaimanapun aku menjawab, kau tidak akan percaya. Mulai sekarang, Yesus, Yesua, sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini, yang disidang ini bukan Iso. Yang disalib ini bukan Isa, bukan Yesua, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta, itu real. Dari Bible kita buktikan apa yang diterangkan Al-Quran bahwa diserupakan, terbukti bahwasanya yang disidang. Ditanya oleh imam-imam Mahkamah Agama pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata oknum tersebut? Apalagi gunanya aku menjawab? Percuma, katanya. Percuma. Syukran sahabat Luki. Pedis. Orang cantik. Pedis. Mantap kali Bang Luki. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masih mau datang. Jadi itu adanya Bang. Yang jelas bahwa pembuktian apa yang ada dalam Al-Quran justru ada di dalam Bible. Nyata tertulis di sana bahwa yang dituduh, yang disangka Yesus menjawab, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disalib apalagi masih nunggu 40 hari 40 malam di bumi katanya. Jelas itu bukan Yesus. Jelas itu bukan Yesus berdasarkan Bible. Kalau kita telah melepaskan doktrin dan dogma, apakah engkau Yesus? Apa kata oknum tersebut? Meskipun aku menjawabnya, kalian tidak akan percaya. Makanya dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang duduk di sidang itu bukanlah Yesus, bukan Yesua, bukan Isa. Demikian Bung, silakan. Oke Bang, izin saya ada mengutip dua tadi yang Abang bilang bahwa Al-Quran menegur Alkitab ya. Terus yang kedua Abang bilang mengatakan bahwa imam-imam bertanya kepada oknum, apakah engkau Yesus? Izin Bang, saya luruskan dulu bahwa para imam itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Jadi imam-imam itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Bukan bertanya apakah engkau Yesus. Jikalau memang imam-imam itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Yesus? Mereka sudah tahu itu Yesus. Yang mereka tidak tahu apakah Yesus ini Mesias atau tidak. Itu yang perlu saya luruskan Bang. Tapi sebenarnya yang sangat menarik ini Bang begini, Abang tadi mengatakan bahwa Alkitab itu intinya Al-Quran itu menegur Alkitab, ya kan? Jikalau memang Al-Quran menegur Alkitab, berarti yang ditegur di sini itu adalah Yesus. Berarti Al-Quran secara tidak langsung yang seperti Abang bilangkan tadi, Al-Quran menegur Alkitab. Berarti di sini Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Bang, yang disalahartikan oleh orang Kristen gitu.
Oke, saya jawab. Jadi gini, Bung. Yang pertama terkait apakah engkau Al-Masih? Bukan masalah gelar, bukan masalah gelar. Tetapi masalah apakah kamu Yesus yang adalah Mesias itu? Apa pembuktiannya? Karena latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat ingin menangkap Yesus justru karena banyaknya mujizat-mujizat yang dia lakukan. Berarti mereka tahu ini Mesias. Coba Anda baca Yohanes 11, 45-57. Jadi dia tahu ini Mesias. Ya. Yang mereka kejar itu adalah Mesias. Tetapi karena mereka ragu, sudah kan Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka, tetapi bukan Nabi Isa, tapi diserupakan bagi mereka bahwa itu adalah Nabi Isa. Maka mereka ragu. Makanya dikatakan bahwa apakah engkau Yesus anak Tuhan Sang Mesias itu? Jawabannya apa? Meskipun aku menjawabnya, engkau tidak akan percaya. Misalnya nih, dia menjawab, aku adalah Yesus. Ya memang percaya kalau itu Yesus. Aku ini adalah Masih. Ya memang percaya engkau itu adalah Masih. Tetapi karena dia ditanya, maka dia mengatakan, apa gunanya aku menjawab? Tak percuma. Meskipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Nah, kira-kira apa yang ingin disebutkan oleh oknum ini? Saya pastikan bahwa sebenarnya orang ini mau mengatakan, apakah engkau Mesias? Dia mau mengatakan, bukan, aku adalah Yudas. Tapi tidak mungkin orang ini mau percaya kalau dia bilang Yudas. Tetapi dia katakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti aku bukan Yudas. Berarti aku bukan Yesus. Karena dia sudah di atas. Tapi kalau aku bilang aku Yudas, kalian tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini Yudas. Apakah engkau Mesias? Ya, aku Mesias, aku Yesus. Apakah mereka tidak percaya? Oh, makin yakin. Tapi kalau dia mengatakan aku adalah Yudas, tidak mungkin mereka percaya. Enggak, kau cuma supaya kau selamatnya ini. Sampai kau mengaku Yudas. Tidak, kau tetap disalib. Si mau kau salib sudah ini. Salib. Salibkan dia, teman-teman. Datang sekali lagi, Al-Quran itu datang menegur. Memang menegur. Karena mereka menganggap bahwa yang mereka salib itu adalah Nabi Isa alaihissalam, atau sosok yang datang, manusia yang datang kepada kaumnya Bani Israel, datang dengan mengajarkan Injil kepada mereka. Nah, orang-orang Yahudi yang mengatakan itu, yang mengajarkan itu. Lantas kemudian Kristen datang mengajarkan bahwa yang mereka salib itulah Tuhan yang turun datang ke bumi menjadi rupa manusia. Hal-hal inilah yang kemudian ditegur oleh Al-Quran. Tidak, itu bukan Nabi Isa. Itu oknum yang diserupakan. Yang kedua, tidak, yang turun ke bumi itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah manusia yang diciptakan dengan kehendak. Apa kehendak? Firman. Apa firman? Perkataan. Apa perkataan? Keinginan. Jadi Nabi Isa alaihissalam dicipta berdasar dari keinginan Tuhan. Itu fakta, itu real. Seperti itu, kawan. Silakan. Oke, ini semakin menarik nih Bang Zuma. Semakin bertambah pengetahuan saya ini, Bang. Tapi perlu saya luruskan dulu terkait dengan pernyataan Abang mengenai Alkitab ya. Para imam itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu saya luruskan dulu, Bang. Para imam tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya Yesus mengatakan, sekalipun dia mengatakan demikian, kalian tidak akan percaya. Kenapa saya katakan begitu? Para imam dan seluruh orang Israel pada saat itu berharap Mesias itu turun untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi. Tapi karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan,
ternyata Yesus itu melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, terus mentahirkan orang buta, terus dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, makanya dia dicap sebagai penghujat Allah atau penghujat Bapa. Yang menurut orang Israel adalah Yahweh, penghujat Yahweh. Karena dianggaplah Yesus penghujat, makanya dia disalibkan. Bagaimana ceritanya dia disalibkan? Yudas yang merupakan sepupunya, yang juga merupakan bendahara dari 12 para rasul, inilah yang menjual 30 keping perak kepada para imam yang memberitahu yang mana Yesus itu, sehingga jadi Yesus itu ditangkap. Itu saya luruskan Bang, saya klarifikasi ya. Yang kedua begini Bang, di Alkitab tidak pernah disebutkan Isa Al-Masih yang disalib. Tegas Alkitab mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus bersama 2 orang yang baru dibebaskan dari penjara. Itu Bang, saya klarifikasi dulu. Tidak pernah ada Alkitab mengatakan bahwa yang disalib itu Isa Al-Masih, tidak Bang, Yesus. Jadi dari mana referensinya Bang mengatakan bahwa di Alkitab itu Isa Al-Masih yang disalib sehingga ditegur oleh Al-Quran? Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Al-Quran datang belakangan, tapi narasi yang dibangun Al-Quran itu, wahyu yang ada di dalamnya, itu bercerita tentang Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, yang kemudian oleh orang-orang disebutnya kemudian Yesus di dalam pemberitaan terhadap, mantap sekali, terhadap pengajaran yang muncul di tengah-tengah kaum Kristen. Bang Luki, syukran Bang Luki. Nanti kita ngopi Bang, mantap, syukran. Ya tolong dikarungi suruh pulang ke rumah. Masalah generasi. Aisyah.